Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Haris Murdani. Saya seorang dosen di program studi Teknik Informatika Universitas Wijaya Putra. Kebetulan tesis S2 saya itu belajar tentang proximity computation dalam sebuah graph database. Dan dulu waktu saya ngambil mata kuliah ngambil S2, saya tergabung dalam DB Lab atau Lab Database. Pemaparan ini digunakan untuk kepentingan Serdos tahun 2022, di mana saya harus menjelaskan tentang mata kuliah pokok yang saya ampu dengan menggunakan metode DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum mulai menjelaskan tentang metode DIA, saya akan sedikit menjelaskan tentang detail mata kuliah yang saya ampu. Kode mata kuliahnya adalah 53C002, nama mata kuliah, Sistem Basis Data 1. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah kompetensi utama dalam kurikulum Prodi Teknik Informatika di Universitas Wijaya Putra. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Ditawarkan di semester 3 dan total pertemuannya adalah 14 kali. Tidak termasuk UTS dan UAS. Selanjutnya, dalam kurikulum, capaian pembelajaran lulusan untuk Prodi Teknik Informatika memiliki 2, yang nantinya dari 2 CPL ini akan dimasukkan dalam CPMK Sistem Basis Data 1 sebanyak 3. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan modeling data nyata ke dalam model basis data dengan menggunakan konsep Entity Relationship Model atau yang biasa disebut sebagai ERD. Dan nantinya ERD ini akan dilakukan normalisasi hingga bentuk normal tahap ketiga atau BCNF yang singkatan dari Boyce Code Normal Form. Selanjutnya, CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan model ERD yang telah dinormalisasikan tadi ke dalam DBMS, terutama DBMS MySQL, dengan menggunakan SQL DDL Data Definition Language, yakni Insert, Update, Delete Tuple, dan Create, Alter Table atau Delete Table. CPMK yang terakhir adalah mahasiswa mampu melakukan data retrieval atau pengambilan data dalam DBMS MySQL dengan menggunakan SQL yang DML, yakni Data Manipulation Language. Isi dari SQL DML ini adalah SQL Select, SQL Aggregate yang menggunakan fungsi group by, kemudian ada SQL Join, SQL Subquery, dan terakhir adalah SQL View. SQL View ini juga sangat bermanfaat dalam penyederhanaan penulisan SQL dalam implementasi sistem informasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang delivery dari mata kuliah ini, mata kuliah Sistem Basis Data 1. Dari 3 CPMK tadi, kami bagi menjadi 14 pertemuan. Untuk CPMK yang pertama, ada di pertemuan 1 yang membahas tentang konsep basis data dan DBMS. Lalu pertemuan 2, 3, dan 4 membahas tentang konsep dari Entity Relationship Model dan implementasi ER model tadi ke dalam sebuah ER diagram. Lalu pertemuan 5 dan 6 berbicara tentang konsep normalisasi basis data. Dari ER model yang pertama kali dibuat hingga memenuhi bentuk normal tahap ketiga. Jadi prosesnya adalah dari tabel universal menjadi bentuk normal tahap pertama, lalu dinormalisasi lagi menjadi bentuk normal tahap kedua, hingga bentuk normal tahap ketiga. Lalu untuk CPMK yang kedua dibagi dalam 4 pertemuan, yakni pertemuan 7 dan 8
berbicara tentang dasar-dasar dari SQL. Di SQL itu apa maksudnya, bicara tentang apa, penggunaannya seperti apa, dan pertemuan 9, 10 untuk implementasi hasil normalisasi basis data ke dalam DBMS MySQL. Terakhir untuk CPMK 03 yang bicara tentang data retrieval, pada pertemuan 11 dan 12 membahas tentang konsep Advanced SQL untuk data retrieval. Jadi, jika di pertemuan 7 dan 8 yang dibahas adalah SQL sederhana, select biasa, maka pada pertemuan 11 dan 12 ini akan sedikit banyak berbicara tentang SQL aggregate, group by yang digabungkan dengan order by atau yang lain. Lalu pertemuan 13 dan 14 berbicara tentang SQL view dan SQL join. Join di sini yang akan dijelaskan adalah mengenai join, inner join atau left join. Jadi dua join ini yang seringkali sangat membantu dalam penulisan data retrieval pada sebuah sistem informasi. Lalu selanjutnya adalah interaction dalam sistem basis data 1. Kami menggunakan konsep SCL, Student Center Learning, di mana ada 4 hal yang kami terapkan dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah interactive teaching. Di sini kami menggunakan laman LMS yang disediakan oleh universitas untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Namanya adalah OLP atau singkatan dari Online Learning Program. Jadi semua materi, semua diskusi dengan mahasiswa bisa dilakukan melalui OLP atau ketika di kelas. Selanjutnya yang kedua adalah real case study. Jadi studi kasus yang digunakan pada mata kuliah ini mengambil dari studi kasus yang nyata dan nanti akan dijelaskan melalui yang namanya White School. Jadi dalam White School ini mahasiswa tidak harus menggunakan laptop, bisa menggunakan smartphone untuk mengakses dan menerapkan tentang SQL-nya. Yang ketiga adalah problem based learning, jadi pembelajaran berbasis masalah. Di sini kami membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok yang nantinya akan memilih salah satu permasalahan untuk dijadikan objek dalam normalisasi basis data. Dan terakhir adalah project based learning. Pada project based learning ini merupakan final project dari mata kuliah ini, di mana mahasiswa diminta untuk mendesain sebuah IR diagram untuk sistem informasi sederhana. Bisa misalnya dari jual beli atau penyewaan mobil atau penyewaan buku di perpustakaan atau inventory atau yang lain. Jadi berhubungan dengan asesmen dari mata kuliah ini, karena ini adalah mata kuliah yang banyak bicara tentang praktek dan konsep, maka penekanannya kelulusan pada mata kuliah ini adalah pada mahasiswa bisa memahami konsep tentang basis data dan normalisasi. Yang kedua selanjutnya adalah mahasiswa memahami tentang penggunaan data SQL dalam data retrieval. Untuk asesmen berdasarkan beberapa bagian. Yang pertama tugas 30%, UTS tulis 30%, lalu UAS tulis dan demo project based learning 30%, serta kehadiran sebanyak 10%. Mahasiswa dianggap lulus dari mata kuliah ini ketika mahasiswa memahami konsep tentang modeling basis data, modeling data nyata ke dalam basis data, lalu diimplementasikan ke dalam DBMS MySQL, dan terakhir memahami tentang data retrieval dari MySQL. Untuk penilaian, nilai angkanya hampir sama dengan kita menggunakan standar dari universitas, di mana jika nilainya 85 sampai 100, maka nilai hurufnya adalah A, 80 sampai 84 adalah B+, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu mengenai mata kuliah yang saya ampuh, sistem basis data 1.
Saya sudah menjelaskan tentang delivery, interaction, sama assessment. Nah, untuk setelah ini adalah kami menunjukkan rekaman Zoom meeting waktu proses belajar mengajar dengan pembahasan materi adalah tentang konsep normalisasi basis data. Materi kita sebelum UTS jadi materi nanti setelah sebelum waktu UTS adalah soalnya kira-kira kayak gini, ada data, terus Anda lakukan normalisasi, setelah normalisasi gambarkan IR model, CDM, terakhir PDM. Nah, ini tak balik, normalisasi data di belakang dulu agar Anda ada gambaran tentang CDM itu apa, PDM itu apa, tabel itu apa, baris itu apa, kolom itu apa. Nah, normalisasi ini adalah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk suatu relasi yang baik tanpa redundansi. Redundansi ini maksudnya apa? Sesuatu yang diulang berkali-kali. Misalnya ada tabel customer, ID customer sama nama customer. Terus di tabel pembelian muncul lagi nama customer. Harusnya kan nggak boleh. Itu namanya redundansi. Nah, kalau redundansi nanti bisa timbul masalah pada integritas. Misalnya harusnya customer dengan ID 01 itu namanya Haris. Tapi di pembelian karena ada nama customer juga, jadinya namanya Rizky. Padahal ID customer-nya sama. Itu masalah yang akan terjadi jika ada redundansi yang berakibat pada pecahnya namanya integritas. Nah, normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguitas bisa dihilangkan. Ambigu itu apa? Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, tujuannya normalisasi ada 3. Yang pertama menghilangkan kerangkapan, berarti hilangkan data yang muncul lebih dari 1. Normalisasi yang kedua mengurangi kompleksitas, jadi menyederhanakan data ke dalam beberapa tabel. Nah, normalisasi juga memudah modifikasi dari data. Tahapan normalisasi, yang pertama data diuraikan dalam bentuk tabel. Terus dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Jadi normalisasi nanti ada tahap pertama, tahap paling rendah itu namanya tabel universal. Kalau tabel universal, semua data itu ada pada satu baris. Jadi kayak struk, misalnya satu struk isinya 5 item. Itu semua satu baris. Itu namanya tabel universal. Naik ke atas namanya bentuk 1 NF. Setelah 1 NF kembali ke 2 NF, ada 3 NF sampai 5 NF kalau nggak salah. Cuman yang biasanya yang saya minta itu cuman sampai 3 NF saja. Jadi bentuk normal bentuk normal yang tahap ke-3. Nah, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Jadi ini jadi alasan kenapa kok satu tabel itu bisa dipecah jadi beberapa tabel. Misalnya tabel biodata mahasiswa, ada kolom untuk prodi, ada kolom untuk misalnya kota tempat tinggal. Nah, itu nanti bisa dipecah. Jadi nggak cuma tabel mahasiswa, jadi ada tabel mahasiswa, ada tabel misalnya provinsi atau kabupaten, ada juga tabel untuk program studi. Jadi dari satu tabel bisa jadi 4. Nah, tahapan yang pertama, 1 NF paling sampai 5 NF. Nah, biasanya nggak sampai 5 NF. Kenapa? Karena 5 NF ini terlalu ketat. Best practice-nya jarang digunakan. Paling bagus itu sudah 3 NF itu sudah paling bagus atau BCNF. Jadi urutan pertama sebelum 1 NF ini ada namanya tabel universal. Jadi semua data yang ada dalam struk misalnya atau list itu jadi satu baris.
setelah tabel universal, nanti urutannya 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, dan 5NF. Teorinya sampai 5NF, tapi prakteknya sampai 3NF atau BCNF sudah cukup. Sampai sini ada yang menanyakan? Nggak ada? Lanjut ya. Nah, jadi bentuk tidak normal, terus bentuk normal pertama 1NF, bentuk normal kedua 2NF, bentuk normal ketiga 3NF, BCNF boys code normal form, jadi bentuk normal boys code. Terus bentuk normal yang keempat adalah menghilangkan anomali 4NF sampai terakhir bentuk normal kelima atau 5NF. Nah, normalisasi sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria. Jika ada dekomposisi, maka dekomposisi harus dijamin aman atau lossless joint decomposition. Artinya setelah tabel tersebut diuraikan atau didekomposisi dari tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula dengan isi yang sama. Terus ada dependensi persistence, ada terpeliharanya ketergantungan fungsional dan tidak melanggar BCNF. Sampai sini pasti bingung. Apa itu Pak? Nah, engkau aja. Lanjut aja. Ini. Jika kriteria ketiga tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Jadi BCNF ini tingkatnya itu setelah 3NF. Biasanya sampai 3NF ini aja udah cukup. Prakteknya, teorinya sampai 5NF. Ngeden itu. Nah, contoh. Ini relasi tidak normal. Di sini ada berapa baris di tabel yang atas ini? Baris kolom. Ada berapa baris? Riz? 3, Pak. 3. Yang kedua, Pak ya? Yang atas yang gitu. Atas. Haris 3, Rizky. Ki? Ya, Pak. Yang mana, Pak? Berapa barisnya? Yang atas, tabel atas. Oh, tabel atas. Berapa baris? 3. 3. Najib? Loh, kan ada ya. Raka. 5 kayak. 5. Terus, Dimas? 7, Pak. Oh, tambah 7. Cian? Cian? Oh, Kano. Saya enggak nanya yang ngulang ya, pasti yang ngulang harusnya tahu. Rio Surya? Dan Onge? Ainur? 2, Pak. Nah, jawaban yang benar adalah 2. Jadi di tabel atas ini personel I102 dan A212. Tanggal lahirnya ada masing-masing 1. Nah, karakteristik ini yang relasi tidak normal. Harusnya karakteristik ini nanti dipecah jadi beberapa bagian. Salah satunya contohnya kayak gini. Relasi normal, jadi ada ID personil, datanya sama, cuman bedanya apa? Tinggi, berat, sama rambut. Warna rambut ini dijadikan kolom. Jadi aslinya yang atas ini adalah 2 baris saja. Bukan 3, bukan 5, apalagi 7. Tapi 2. Jadi I102 tanggal lahir 17 Januari 1910, tinggi 162, berat 50, warna rambutnya hitam.
Satunya A212, tanggal lahirnya 12 Desember 66, tinggi 170, berat 64, warna rambutnya hitam. Jadi Anda harus bisa memetakan dulu sebelum masuk ke tabel universal, relasi tidak normal jadikan relasi normal. Kalau satu baris punya beberapa atribut. Nah, masing-masing atribut ini harus jadikan kolom tersendiri. Jadi kolomnya nanti bukan karakteristik tapi tinggi, berat, sama warna rambut. Terus setelah relasinya jadikan normal, baru nanti ada namanya tabel universal. Jadi sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Tabel universal ini bukan tabel yang baik, tapi kayak ini. Kira-kira kalau kayak gini bisa jadi berapa baris? Ayo, jadi berapa? Bisa 5 Pak kayaknya Pak. 5 bisa. Jadi tabel universal ini semua data itu dijadikan dalam satu tabel. Jadi ada nomor mahasiswa, ada namanya, ada jurusan, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, kode dosen, nama dosen, sama nilai. Ini namanya tabel universal. Kalau dari sini Anda jadikan CDM sama PDM, bingung. Nah, langkahnya adalah dari tabel kayak gini, jadikan, cari dulu namanya functional dependency. A memiliki functional dependency terhadap B. Jadi A dan B adalah atribut dari sebuah tabel. Berarti secara fungsional A menentukan B atau B tergantung pada A. Jika dan hanya jika ada dua baris data dengan nilai yang sama, maka nilai B juga sama. Kaya kalkulus membaca notasi matematika. Secara fungsional A menentukan B. Misalnya gini, jika namanya Rizky berarti cowok. Tapi nggak bisa dibalik. Kalau cowok pasti namanya Rizky, nggak bisa. Jika Rizky pasti cowok. Notasi kebalikannya adalah A tidak memiliki ketergantungan fungsional terhadap B. Maksudnya gimana? Oh, 5. Contoh lagi kayak gini. Ada berapa kolom di sini? 4 Pak. 4. Apakah dari kolom-kolom ini ada yang memiliki ketergantungan? Misalnya, kolom A menentukan nilai dari kolom B. Ada atau tidak? Ada Pak. Yang ngulang diem dulu ya. Saya nanya yang yang nggak ngulang. Sindu. Loh? Ada mana? Ferry. Ada suara nih, Fer. Ya, Ferry tidak bisa bersuara. Prasetyo. Nurma. Iya, Pak. Nah, apakah di sini ada kolom yang memiliki ketergantungan fungsional? Gak paham maksudnya, Pak. Maksudnya gini. Aku tak ngelai annotate text
apakah nilai isi dari kolom nama kuliah menentukan nilai kolom dari NRP? Turma. NRP ini kayak NIM. Ya, menentukan. Hah? Nama kuliah, nama mata kuliah ini. Enggak. Hah? Enggak. Jawabannya kan tidak. Enggak menentukan. Nah, iya, berarti terus. Ya, tidak. Apakah nama mata kuliah menentukan nama mahasiswa? Ayo, Nurma. Tidak. Terus nama mata kuliah menentukan nilai dari nilai huruf. Tidak. Nah, ini baru nama mata kuliah ya. Berarti kan ada beberapa yang bisa kita oh lah. Terus cari yang lain. Normal lagi ya. Apakah NRP menentukan nilai dari nama mata kuliah? Norma? Tidak. Ya. Apakah NRP iya tak gak? Nama mata kuliah. NRP ini kayak NIM. Apakah NIM menentukan Tidak, nama mata tidak. kuliah? Tidak kan ya? Apakah NIM menentukan nama Oh, mahasiswa? NIM menentukan mata kuliah. Nama mata kuliah. Ya, NIM mahasiswa ya. Nah, Nama mata kuliah ya. tuh. Masa? Ini ya atau tidak? Apakah NIM menentukan nama mata kuliah? Misalnya gini. Misalnya NIM-nya 19053.001. Nama mata kuliah struktur data. Iya atau tidak? Berarti kayak NIM itu ikut mata kuliah itu gitu kan? Ya bukan. Kan NIM tidak menentukan nama mata kuliah. Jadi jawabannya salah. Yang benar NIM itu menentukan nama mahasiswa. Misalnya 19053.001 itu NIM-nya siapa misalnya? Sing paling dekor iku mang sapa rek? Maaf saya ini. Misalnya NIM 19053.001. Apakah NIM ini menentukan Dimas? Iya apa kak? Iya. Nah iya. Data. Tapi Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.